Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita yang bersumber dari pidato Presiden Prabowo. Nah, berita tersebut ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 17 Desember 2025 jam 9.20 pagi. Judulnya, Prabowo sebut Indonesia diprediksi jadi negara terbesar keempat di dunia. Nah, ada gambar ilustrasi Bapak Presiden Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara hari Selasa, tanggal 16 Desember. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan makmur. Bahkan banyak pihak yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia dalam 10-20 tahun ke depan. Itu kata Prabowo ya. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara pada Selasa tanggal 16 Desember 2025. Kutip langsung nih pernyataan beliau. Lalu Indonesia saat ini, kata Prabowo, merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Jadi ini saya komentari sedikit ya. Dalam pidato ini, Indonesia sekarang nomor 8. 10-20 tahun lagi akan nomor 5 atau nomor 4. Nah, tapi kita perlu tahu juga kenapa disebut sebesar itu. Ini ada penjelasannya di bawah. Prabowo mengutip data International Monetary Fund, jadi data IMF ini, yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto Indonesia senilai 4,66 triliun atau setara 76,3 kuadriliun. Jadi implisit dari ini, ukuran terbesar atau tidak itu dari sisi Pak Presiden ini adalah size PDB ya, produk domestik bruto. Saya komentari sedikit. Produk domestik bruto atau gross domestic products dalam bahasa Inggris. Beliau mengutipnya IMF ini, tapi biasanya sebenarnya data tersebut lebih lazim dikutip dari World Bank, meskipun IMF dengan World Bank kan datanya sering sama ya. Nah, itu adalah pendapatan nasional seluruh komponen bangsa. Disebutnya produk, tapi sama dengan pendapatan itu, karena produk artinya dari sisi perhitungan, produk itu berarti juga adalah pendapatan dari faktor produksi. Jadi nilai tambah produksi barang dan jasa seluruhnya dalam satu wilayah itu disebut PDB. Kalau dibagi jumlah penduduknya namanya rata-rata per kapita. Nah, dari sisi ukuran nilai size, nilai PDB ini Indonesia saat ini nomor 8 memang. Tapi ingat, jumlah penduduknya juga termasuk yang banyak di dunia. Jadi kalau dibagi rata-rata namanya per kapita, Indonesia itu sebenarnya urutannya jauh ya, nomor 100-an. Itu dulu, tapi tidak salah juga Prabowo mengatakan kita ukuran ekonominya, PDB-nya itu besar. Nah, nomor 8 sekarang. Terutama sebetulnya karena kita wilayahnya luas, jumlah penduduknya banyak. Tapi kalau rata-rata per orangnya kita sebenarnya termasuk tengah ya, tengah bahkan agak ke bawah. Nah, dikatakan lagi kata Prabowo, kendati demikian ia mengingatkan bahwa target tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan. Jadi ada kesadaran juga nih bahwa kalau size ukuran perekonomian ini mau diperbesar, itu salah satu syaratnya adalah pembenahan total dalam manajemen pemerintahan. Yang sekarang dalam kontrol beliau kan, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan pengelolaannya. Ini benar lagi ya, karena banyak fakta negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam itu tidak selalu bisa menjadi negara dengan ukuran perekonomian yang besar, apalagi dengan ukuran kesejahteraan tadi PDB per kapita ya, rata-ratanya. Sebenarnya Indonesia juga secara size besar, tapi secara per kapita kan saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ini
ada benarnya ini, atau benarlah, jangan disebut ada benarnya, Pak Presiden mengatakan bahwa potensi kekayaan itu salah satu tidak jadi menjadi sangat penting lagi, tapi pengelolaannya. Nah, pengelolaan tersebut menuntut manajemen pemerintahan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat, ujar Prabowo. Nah, lanjutnya, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah negara yang melimpah. Ini diucapkan di depan kepala-kepala daerah se-Papua ya. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa konteksnya ini kan, ya Papua ini kan sumber daya alamnya saat ini dan sebelumnya juga masih cukup besar, bahkan sangat besar. Nah, maka yang penting adalah pengelolaannya, manajemennya, karena ternyata hingga saat ini Papua belumlah termasuk daerah yang penduduknya sejahtera ya. Jadi dalam konteks ini persuasi presiden benar ya. Tapi saya ulangi bahwa itu kan kepala-kepala daerah. Ya bagaimana dengan pusat, kan presiden pemimpinnya keseluruhan, pusat maupun daerah. Dan jangan lupa banyak kebijakan yang terkait pengelolaan sumber daya alam daerah itu justru ditentukan oleh pusat, bukan oleh daerah yang bersangkutan. Daerah yang bersangkutan ikut aturan kan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, dan jangan lupa juga izin-izin investasi atau perusahaan-perusahaan investasi yang mengelola sumber daya alam tersebut lebih ditentukan Jakarta dibandingkan daerah. Ini dulu ya saya kasih komentarnya. Tapi baik, kita garis bawahi, presiden nampaknya dari pidato ini menyadari kan, sangat menyadari bahkan kalau dilihat begini. Nah, kita baca lagi. Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan mulai dari menteri, gubernur, bupati hingga wali kota untuk kerja lebih keras membenahi kekurangan. Dikatakan langsung nih, kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu mencopot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana. Bolehlah saya sedikit komentar ya, tidak dengan maksud apa-apa, tapi mengingatkan kita semua. Mestinya presiden kan gak hanya menyebut dari menteri, dari beliau sendiri toh. Saya belum nonton video lengkapnya, tapi tidak mungkin Kompas salah kutip nih kalau dia tidak disebut namanya. Pasti kan presiden dalam rangka mempersuasi, ya sebutlah memberi pengarahan kepada kepala daerah. Nah, jadi kan kalau pembenahan itu ya berarti dari Pak Presidennya sendiri kan dulu, baru menteri, baru guru, bupati, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini yang ditekankan betul adalah segala penyelewengan, mencopot pejabat yang tidak mampu. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, banyak kajian sudah memperlihatkan bahwa urusannya adalah mulai dari satu desain. Desain pengelolaannya seperti apa? Maksudnya roadmap pengelolaan migas, roadmap pengelolaan batu bara, roadmap pengelolaan hutan, roadmap pengelolaan nikel, dan seterusnya. Roadmap itu artinya adalah rencana strategis yang melampaui masa jabatan seorang presiden atau seorang gubernur atau bupati ya. Jadi itu menjadi acuan. Nah, roadmap atau rencana strategis itu, kalau ini tidak rencana strategis biasanya 5 tahun, kalau roadmap biasanya 25 tahun ya. Semacam itulah. Desain namanya. Ada kalau bahasa kita populernya itu kan membutuhkan kajian teknokratis strategis. Jadi tidak hanya pertimbangan politik, pertimbangan populis, tidak juga hanya sekedar pertimbangan jangka pendek. Karena dalam hal sumber daya ilmu juga kita harus memperhitungkan keberlanjutan, dan jangan lupa pengalaman kita tentang bencana juga terhubung dengan pengelolaan sumber daya kita, dan ini masih berlangsung. Dan ini menimbulkan kontroversi, misalnya ketika Presiden Prabowo ingin menanam sawit di Papua misalnya, ini tentu contoh saja. Jadi itu kan ya nggak apa-apa kalau seorang presiden menteri itu punya ide gitu, tapi lalu ada kajian strategisnya kan. Presiden, menteri, bupati, gubernur itu harus terbuka untuk mendengarkan berbagai sudut pandang, tidak hanya soal size ekonomi. Nah ini juga kan, size ekonomi, ukuran ekonomi itu satu hal, keberlanjutan anak cucu kan hal lain. Karena begitu ada bencana alam misalnya, seluruh size ekonomi itu hilang begitu saja. Bisa susut separuh, bahkan bisa sangat minim hasilnya.
Nah, jadi saya ingin mengingatkan pidato Prabowo ini menurut saya mestinya juga jadi bahan introspeksi, kalaupun bukan presiden, timnya presiden, mulai dari presiden, dan itu tidak hanya soal penyelewengan atas aturan, aturannya itu sendiri dibuat untuk kepentingan yang seperti apa dan dengan cara apa. Kepentingan seluruh rakyat kemudian dibuat, didesain untuk berjangka panjang dan mementingkan seluruh pihak. Tapi bagaimanapun saya senang ini Presiden mengatakan sendiri, jadi kita bisa memakai ukuran dari pernyataan beliau sendiri, bukan sumber daya alam yang utama, tapi bagaimana mengelolanya. Kemudian dalam hal mengelola itu diingatkan, itu adalah untuk kepentingan seluruh rakyat dan tidak boleh ada penyelewengan. Bahkan di berbagai kesempatan lain, Serakonomik juga adalah bagian dari cara menganalisis ini. Tapi kritik banyak pihak kepada Presiden Prabowo saat ini termasuk saya, itu adalah beliau menyampaikan ide-ide besar, kata-kata kunci, pesan-pesan pokok, tetapi mekanisme delivery-nya, mekanisme pelaksanaannya dalam aturan maupun dalam pelaksanaan program kegiatan itu yang kelihatannya berjalan sangat lambat, bahkan sebagian tidak berjalan sama sekali, dan itu harus lebih diperhatikan karena terlalu banyak menyampaikan harapan seperti ini, kita menjadi nomor 4, nomor 5, sementara di depan mata banyak PHK, bencana belum teratasi dengan baik, kemudian juga perekonomian kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Itu nanti justru akan mengurangi kredibilitas Presiden sendiri. Mudah-mudahan pidato seperti ini segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang nyata, baik berupa aturan main maupun berupa pelaksanaan di lapangan dengan konsisten. Kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Grab a rose and put a little makeup